Sidul Tuber. Seperti yang kita ketahui, kehidupan di dunia ini pastinya tidak ada yang kekal, bukan? Karena sejatinya, setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini akan dihadapkan dengan kematian. Jika berbicara soal kematian, hal utama yang kita ingat adalah makam. Jika biasanya yang kalian lihat adalah makam dengan bentuk yang seperti itu saja, maka kali ini kalian harus melihat makam dengan bentuk yang beraneka ragam. Sebagian dari pemakamannya pun memiliki berbagai tradisi yang terbilang tak biasa. Penasaran? Mari tonton video ini sampai habis. Tanah Toraja. Nggak usah jauh-jauh, kita berada dalam negeri dulu ya guys. Salah satu warisan kebudayaan yang dimiliki Indonesia yang sangat terkenal hingga ke luar negeri adalah pemakaman Tanah Toraja. Tanah Toraja memiliki dua pemakaman yang sangat terkenal di kawasan para pelancong dalam negeri dan mancanegara, yakni pemakaman Lemo dan Londa. Pemakaman Lemo terletak di Desa Lemo, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Destinasi wisata Lemo merupakan makam yang dibentuk langsung pada dinding tebing batu kapur. Kabarnya terdapat lebih dari 70 lubang yang berada pada dinding bukit. Dalam satu lubang makam itu akan ditempati satu keluarga dengan dilengkapi replika kayu dari penghuni dalam makam. Replika kayu ini disebut tau-tau. Yang mengherankan adalah mayat yang disimpan di dalam tebing tersebut hanya diletakkan saja dan ajaibnya tidak pernah tercium bau busuk yang merebak. Masih di Tanah Toraja, selain Lemo, Londa hampir sama dengan Lemo. Londa juga merupakan kuburan yang ditempatkan pada sisi batu karang yang dilengkapi dengan tau-tau. Londa mempunyai gua yang di dalamnya terdapat peti-peti mayat yang dikelompokkan berdasarkan garis keluarganya. Salah satu alasan yang membuat nama Londa cepat sekali populer di kalangan wisatawan dunia adalah ada berbagai keunikan yang dapat ditemukan di Londa. Jika kalian ingin berkunjung ke Londa, kalian bisa datang ke Desa Sendan Uwai, Kecamatan Sanggalangi, Sulawesi Selatan. Lokasi ini berjarak 7 km di sebelah selatan kota Makale, ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Hanging Coffins. Dari Tanah Toraja, kita beralih ke lembah Eko Sagida, Filipina. Jika di Toraja punya makam di dalam tebing, di Filipina juga punya yang mirip-mirip gitu guys. Tetapi peti matinya digantung di sisi luar tebing. Makam ini merupakan tradisi dari suku Igorot yang ada sejak 2000 tahun yang lalu. Makam yang menggantung di ketinggian puluhan meter ini diletakkan di dalam peti mati yang kemudian digantung dengan tali di pinggiran tebing. Peti-peti mati tersebut diikat oleh kawat serta kayu penopang. Dengan pemakaman semacam ini, para suku Igorot percaya bahwa roh dari orang-orang yang telah meninggal akan lebih cepat menuju surga. Uniknya, beberapa peti mati ternyata dibuat sendiri oleh almarhum loh sebelum mereka meninggal dunia. Sulit dipercaya sih, tapi mereka benar-benar mempersiapkan diri sebelum meninggal ya. Makam Qin Shi Huang. Kalian pernah mendengar sosok Qin Shi Huang? Ya, sosok kaisar pertama Tiongkok dan pendiri dinasti Qin ini terkenal akan kekayaannya, kejam, dan ambisiusnya. Maka tak heran jika di masa kepemimpinannya Qin Shi Huang memiliki banyak peninggalan.
seperti halnya tembok besar Cina, sistem jalan nasional, terusan liku, dan berbagai peninggalan lainnya. Makam Qin Shi Huang ditemukan kembali pada tahun 1974 oleh Yang Peiyan dan beberapa petani yang sedang menggarap lahan. Hingga akhirnya para arkeolog terus mencari tahu, makam dengan usia 2200 tahun ini memiliki luas 56 km persegi. Wow, megah banget kan? Memang sih, makam ini gak hanya didiami oleh Qin Shi Huang saja, melainkan diisi oleh berbagai ornamen pasukan terakota atau pasukan dari tembikar yang dibakar. Para arkeolog menemukan sekitar 7.000 hingga 8.000 patung prajurit terakota, 500 kuda, 130 kereta perang kayu, dan banyak senjata. Yang paling unik, setiap patung dibuat satu persatu sehingga tidak ada gambar wajah patung yang sama. Pasukan itu dibuat bertujuan untuk melindungi kaisar di alam baka. Newgrange. Pemakaman ini adalah salah satu bangunan atau monumen prasejarah yang paling impresif dan megah di dunia. Dibangun sekitar tahun 3300 sampai dengan 2900 sebelum Masehi, luas bangunan berbentuk bulat ini adalah 4046 meter persegi dengan tinggi 12 meter dengan dinding yang sangat kokoh. Bangunan ini sebenarnya terdiri dari susunan batu-batu yang sangat rapi dan terdapat sejumlah peninggalan batu berukir megalitikum. Ini menunjukkan bahwa bangunan kokoh ini memang memiliki umur yang sangat tua, bahkan lebih tua dari piramida Giza dan Stonehenge. Nah, itu tadi jika kita lihat dari segi luarnya. Yuk kita lihat di dalamnya, kira-kira ada apanya. Di bagian dalamnya hanya ada satu lorong batu raksasa untuk menuju pemakaman di mana abu dan tulang orang yang sudah meninggal diletakkan. Pada tahun 1960, peneliti menemukan kalau di tiap titik matahari di musim dingin terjadi pada saat malam paling panjang dan siang paling pendek terjadi di Irlandia, maka cahaya matahari yang masuk di makam ini akan membentuk sebuah garis lurus menuju makam utama. Hal ini tentunya menyimpan misteri tersendiri bagi pemakaman Newgrange. Catacomb of Paris. Paris dikenal sebagai kota yang indah dan penuh cinta, bukan? Terutama saat kalian berada di Menara Eiffel bersama pasangan kalian. Namun pernahkah kalian berkunjung ke Catacombs, yakni sebuah lorong-lorong bawah tanah yang memiliki ruangan-ruangan tergantung kebutuhan untuk apa ruangan tersebut dibuat? Pada tahun 1700-an, kota Paris menderita semacam penyakit yang memutuskan untuk membuat pemakaman massal dikarenakan pemakaman sudah tidak dapat menampung jasad lagi. Penguasa kota akhirnya memutuskan memindahkan semua tulang belulang itu ke dalam sejumlah lorong-lorong di kota Paris yang tidak terpakai. Maka jadilah tulang belulang beserta tengkorak tersebut diletakkan di sana dan disusun sedemikian rupa di dalam lorong-lorong tersebut. Lorong bawah tanah yang terpakai untuk menyusun tulang belulang itu memiliki panjang mencapai 300 km. Untuk menjaga keaslian ruangan yang penuh tulang belulang itu, pemerintah kota hanya mengizinkan membuka sedikit akses ke dalam Catacomb of Paris ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.